adik-adik. Nah, selamat hari Minggu. Nah, apa kabarnya adik-adik? Baik, hari ini Impa hari ini ditemani Kak Iren sama Kak Ben. Kak Ben, apa kabarnya? Aku baik, Kak. Baik, Kak Iren juga baik. Adik-adik di rumah baik ya. Pasti harus baik dan semangat. Nah, sebelum kita memulai Impa kita mulai dulu pemanas kita. Kita mau ice breathing dulu biar adik-adik semangat. Ayo bangkit berdiri adik-adik semuanya. Sudah? Kita mau nyanyi ice breathing nih. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang pun ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Gimana Diki? Udah semangat belum? Belum kabeh, kita harus nyanyi lagi biar semangat. Kita mau nyanyi hati-hatiku tanganku yang kecil. Hati-hati gunakan tanganku. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Gimana dikit? Masih semangat belum? Kayaknya sekali lagi deh Kak. Kayak masih pada lemes nih. Nah, kita nyanyi lagi Bapak Abraham. Harus semangat ya adik-adik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita puji ya dengan karena Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita puji dia tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita puji dia tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita puji dia tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita puji dia tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Putar-putar langsung Oke, gimana adik kita semangat? Sudah dong. Nah adik-adik, kita udah memasuki ibadah kita. Kita siapin dulu Alkitabnya. Kita siapin juga hidung cerianya. Adik-adik udah gak boleh bercanda lagi. Dan yang masih makan adik-adik dulu Kak Ben, nanti makannya selesai Impa. Kita mau nyanyi Mas PA dulu adik-adik sambil bangkit berdiri.
sampai ke pelosok dunia. Wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang teguh setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus berkawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita mau masuk lagu pembukaan kita dari KC 233, Yesus menginginkan dagu. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oke, doa pembuka di bawah Makaben. Ya adik-adik semuanya, mari kita tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat kembali lagi mengikuti IMPA bersama-sama walaupun secara online Tuhan. Kiranya Engkau berkati IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan, sehingga hanya dalam nama-Mu kita dapat menyelesaikan IMPA ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Amin. Pembacaan nats pembimbing kita pada minggu ini terambil dari Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria 247. Kita yang kecil tidak terpencil. Kita yang kecil tidak terpencil, Yesus kawan setiawan, kita ditemaninya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan,
Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu ya Bapa. Karena kasih-Mu hari ini kami dapat melakukan impa kembali. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Kak Selina yang akan membawa firman-Mu ya Bapa. Berkatilah ia agar dapat memberitakan kabar baik kepada kami dengan baik. Dan berkatilah juga kami agar dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Amin. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, ayo kita siapkan Alkitab kita adik-adik. Nah, kalau sudah siapkan Alkitabnya, kita akan membuka pembacaan firman Tuhan kita hari ini, yang terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga, ayat ke-13 sampai yang ke-20. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-20. Nah, adik-adik semua sudah dapat di rumah? Nah, kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama adik-adik. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-20 yang berbunyi, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai membaca firman Tuhan tadi. Nah, tema kita di minggu ini adalah aku di era digital. Tapi sebelum itu Kak Selin mau nanya dulu nih ke adik-adik. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan hikmat? Tadi dari yang kita baca, di ayat yang ke-13 adik-adik ada tertulis, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Nah, hikmat itu apa adik-adik? Jadi adik-adik, yang dimaksud dengan hikmat itu adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Jadi hikmat itu adalah pemberian dari Tuhan yang diberikan kepada kita umat manusia. Nah, kita yang mendapat hikmat itu akan berbahagia adik-adik. Sejak awal adik-adik, Tuhan sudah memberikan, menganugerahkan akal budi kepada kita umat manusia. Nah, Tuhan anugerahkan akal budi itu untuk apa adik-adik? Tuhan memberikan akal budi kepada kita manusia agar kita bisa membuat karya-karya untuk dunia ini. Nah, menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak itu tergantung dari diri kita sendiri adik-adik. Apa kita sudah menjalankan kehidupan kita sesuai dengan didikan hikmat Tuhan atau belum? Nah adik-adik, seperti yang kita lihat saat ini, zaman semakin modern. Lalu teknologi pun semakin berkembang, menghasilkan perangkat-perangkat digital yang semakin canggih. Perangkat digital itu apa adik-adik? Iya, perangkat digital itu handphone, laptop, komputer, PlayStation, dan lain sebagainya. Nah, itu semua dibuat untuk mempermudah kita umat manusia adik-adik dalam menjalankan keseharian kita. Misalnya adik-adik di sekolah diberikan tugas, lalu dituntut untuk lebih berkreativitas. Dengan adanya perangkat digital tadi adik-adik yang semakin canggih, kita dipermudah. Adik-adik bisa lebih mudah dalam mengerjakan tugas, dalam membuat kreativitas, adik-adik akan lebih dipermudah lagi. Nah, tapi pada kenyataannya adik-adik, saat ini kita masih sering menyalahgunakan teknologi digital yang ada saat ini. Penyalahgunaannya seperti apa adik-adik? Misalnya adik-adik di rumah lebih sering bermain game sampai lupa waktu, lupa belajar. Nah, itu salah satu bentuk dari penyalahgunaan teknologi digital pada saat ini. Adik-adik di rumah pasti sudah punya HP sendiri, ada yang sudah punya laptop sendiri mungkin. Nah, pertanyaannya, apakah adik-adik sudah bisa menggunakan
perangkat digital yang adik-adik punya sesuai dengan didikan hikmat Tuhan, atau malah sebaliknya, adik-adik main sampai lupa waktu, sampai lupa untuk belajar, lupa membaca firman Tuhan, atau lupa membantu orang tua. Nah adik-adik, itu sangat tidak baik adik-adik. Boleh gak sih kita kayak gitu adik-adik? Tentu tidak boleh adik-adik. Melainkan kita harus bisa menggunakan perangkat digital yang ada sesuai dengan didikan hikmat Tuhan. Adik-adik harus bisa mengatur waktu. Kapan waktunya adik-adik bermain HP, bermain game, kapan waktunya adik-adik untuk melakukan tugas dan tanggung jawab adik-adik, yaitu belajar, membaca firman Tuhan, membantu orang tua. Nah adik-adik harus bisa mengatur waktu adik-adik. Nah adik-adik, dari firman Tuhan tadi, Kak Selin terutama adik-adik di rumah mau diingatkan bahwa kita harus bisa mengatur waktu adik-adik di zaman era digital ini. Adik-adik harus bisa mengatur waktu, kapan waktunya bermain HP, kapan waktunya adik-adik harus melakukan tugas dan tanggung jawab adik-adik tadi, yaitu belajar, membaca firman Tuhan, membantu orang tua, dan yang lainnya adik-adik. Jangan sampai karena ada perangkat digital semakin modern, adik-adik sampai lupa waktu, sampai lupa untuk melakukan tugas dan tanggung jawab adik-adik. Adik-adik, jadi kita boleh memanfaatkan perangkat digital yang semakin canggih saat ini. Kita boleh bermain handphone, tetapi kita harus tetap ingat bahwa kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, jadi kita harus bisa mengatur waktu, kapan waktunya kita boleh bermain handphone, lalu kapan waktunya kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing adik-adik. Kalau kita sudah bisa mengatur waktu dengan baik dan membedakan kapan waktu bermain handphone dan kapan waktunya adik-adik melakukan tugas dan tanggung jawab adik-adik, berarti adik-adik sudah hidup sesuai dengan didikan hikmat Tuhan, menjadi anak-anak yang baik dan terutama menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini ya. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kakak meminta kalian untuk menyebutkan hal-hal baik dan hal-hal yang tidak baik ketika kalian bermain laptop, bermain PC, bermain handphone, atau apapun gadget yang kalian punya di rumah kalian. Oke, ingat ya, ada dua, yaitu hal baik dan hal yang tidak baik. Oke, kakak tunggu video dari kalian ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meresponnya dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160. Tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak runtuh. Syukur. Adik-adik, setelah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Kak Selina, yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu ya Bapa. Karena berkat-Mu, kami dapat mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kak Selina. Berkatilah kami ya Bapa, agar dapat menjalankan keseharian kami sesuai dengan kehendak dan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah bangsa dan negara ini agar bencana pandemi yang melanda saat ini dapat segera berlalu melalui tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Berkati juga mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Engkau berikan berkat-Mu ya Bapa, agar mereka senantiasa hidup berkecukupan oleh karena berkat-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami agar dapat terus berdiri memuliakan nama-Mu ya Bapa.
Ya Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga kami agar senantiasa diberi kesehatan dan selalu diberkati oleh-Mu ya Bapak. Berkati juga teman-teman kami, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka yang sedang sakit ya Bapak, agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan baik kembali ya Bapak. Ya Bapak, dalam tangan pengasihan-Mu kami mohon, kabulkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik. Nah, hari ini kakak mau menyampaikan warta Pelkat PA. Yang pertama, adik-adik terima kasih ya sudah melakukan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Nah, jangan lupa ya, lakukan aktivitasnya. Nah, setelah melakukan aktivitasnya, berikan hasil aktivitasnya kepada kakak lainnya di lingkungan masing-masing. Nah, kemudian kakak juga mengingatkan nih, minggu depan kita akan kembali mengadakan IMPA secara online. Nah, tapi minggu depan itu adalah hari yang spesial. Nah, hari apa itu ya? Nah, jadi minggu depan kita akan mengadakan IMPA Nuansa HUT Pelkat PA. Wah, Pelkat PA-nya ulang tahun, yeay! Nah, jadi adik-adik jangan lupa ya ikut IMPA minggu depan karena pasti bakal seru banget. Oke? Nah, adik-adik juga di rumah jaga kesehatan ya, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan juga rajin berolahraga, kemudian belajar yang baik dan benar ya, walaupun kalian belajar di rumah. Baik, sekian warta PA dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah di akhir ibadah, kita menyanyi lagu penutup kita dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, IMPA kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum menyelesaikannya, mari kita berseru dalam doa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, terima kasih banyak atas berkat-Mu ya Bapa, karena berkat-Mu kami dapat menyelesaikan IMPA pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kehidupan kami ya Bapa, agar dapat menjalankan kegiatan kami hari lepas hari sesuai dengan kehendak dan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berilah berkat-Mu untuk kehidupan kami ke depannya ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih, dengarkanlah doa kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.